Rusia bersumpah membalas jika Amerika Serikat tempatkan rudal terlarang di Jepang. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Moskow bersumpah akan membalas jika Amerika Serikat menempatkan rudal jarak menengah yang dilarang dalam perjanjian INF di Jepang. Reaksi Moskow itu muncul setelah media Jepang melaporkan bahwa Amerika Serikat dan Jepang sedang membahas rencana untuk menempatkan persenjataan Amerika di negara matahari terbit tersebut. Laporan itu tidak merinci jenis persenjataan yang akan ditempatkan di sana. Perjanjian INF antara Washington dan Moskow melarang uji coba, pengerahan dan juga pengoperasian rudal jarak menengah berbasis darat. Namun sebelum Agustus 2019, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian itu. Artinya, Amerika bisa leluasa menempatkan senjata-senjata yang dilarang oleh perjanjian INF di mana saja yang disetujui tuan rumah. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan penyebaran rudal jarak menengah Amerika yang rencananya akan dilakukan di wilayah Asia Pasifik dapat memicu perlombaan senjata baru dan juga potensi kebuntuan dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa penyebaran rudal jarak ataupun darat jarak menengah dan juga jarak pendek Amerika di berbagai wilayah dunia termasuk kawasan Asia Pasifik dalam konfigurasi apapun akan memiliki efek destabilisasi yang ekstrem terhadap keamanan internasional dan juga regional, kata juru bicara kementerian tersebut Maria Zakharova dalam konferensi pers hari Jumat. Kemungkinan akan memicu perlombaan senjata baru tanpa benar-benar memperkuat keamanan Amerika Serikat dan sekutunya dan juga reaksi Rusia niscaya akan menyusul, lanjut Zakharova. Seperti dilansir dari Russia Today pada Sabtu 13 Maret 2021. Zakharova juga mengungkapkan bahwa Moskow terbuka untuk pekerjaan yang setara dan juga konstruktif untuk memperkuat keamanan internasional setelah berakhirnya perjanjian INF. Tahun lalu, pada pertemuan Valdai Discussion Club, sebuah lembaga think tank yang dihormati Presiden Rusia Vladimir Putin, berjanji bahwa Moskow akan mengambil langkah-langkah yang pembalasan terhadap penyebaran rudal Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Sayangnya, kami mendapat ancaman baru, misalnya niat dan pernyataan dari mitra Amerika kami tentang kemungkinan penyebaran rudal jarak menengah dan juga jarak pendek di kawasan Asia Pasifik mengkhawatirkannya. Tanpa ragu, kami harus mengambil sesuatu. Sebagai tanggapan ini adalah fakta yang sangat jelas. Komentar itu menyusul pernyataan dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat saat itu, Mark Esper, bahwa Washington berencana untuk meningkatkan jumlah misilnya di Eropa dan juga Asia. Perjanjian INF ditandatangani pada tahun 1987 oleh dua presiden saat itu, Mikhail Gorbachev dan juga Ronald Reagan, dan juga melarang Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk memproduksi dan menyebarkan jenis rudal tertentu. Pada Februari 2019, Washington memulai prosedur untuk menarik diri dari perjanjian tersebut, menuduh Moskow melanggar perjanjian. Amerika Serikat secara resmi meninggalkan perjanjian itu pada 2 Agustus 2019. Bisa melesat di berbagai kondisi cuaca, militer Iran uji coba rudal pintar, musuh langsung ketakutan. Militer Iran pada Minggu kemarin 14 Februari 2021 berhasil menggelar uji coba rudal jarak pendek terbarunya. Rudal baru ini disebut mampu melesat dalam segala kondisi cuaca. Kepada Islamic Republic News Agency atau IRNA, Kepala Angkatan Darat Iran Jenderal Kiormas Haidari menjelaskan jangkauan rudal itu mencapai 300 km atau 186 mil. Secara khusus, Jenderal Haidari menyebutnya sebagai rudal pintar karena mampu bekerja dalam kondisi cuaca apapun, namun ia tidak menyebutkan di mana lokasi uji coba dilakukan. Tentara Nasional Iran saat ini mengendalikan rudal jarak pendek, sedangkan rudal dengan jarak yang lebih jauh di bawah kendali Garda Revolusi. Rudal jarak jauh Iran mampu menempuh jarak hingga 2000 km, cukup jauh untuk mencapai Israel dan musuh bebuyutannya Amerika Serikat. Setelah uji coba rudal pintar ini berlangsung, Wakil Kepala Angkatan Laut Laksamana Habibullah Syayari mengatakan kepada IRNA, Iran dan Rusia akan mengadakan latihan angkatan laut bersama di bagian utara Samudra Hindia.
Meskipun belum menyebutkan waktunya, namun Syayari memastikan latihan militer gabungan kedua negara akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ia juga mengungkapkan latihan itu bertujuan untuk memperkuat keamanan di wilayah tersebut. Ini juga akan menjadikan latihan gabungan kedua bagi Iran dan Rusia sejak tahun 2019 lalu. Saat itu China juga ikut serta dalam latihan tersebut. Sekarang Iran semakin dekat dengan Rusia, terutama setelah menerima sanksi berkelanjutan dari Amerika Serikat. Kunjungan perwakilan Angkatan Laut Rusia dan China ke Iran juga terlihat semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sejak Joe Biden menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Iran juga semakin aktif melakukan latihan militer secara khusus. Iran berharap Amerika Serikat bisa kembali masuk ke perjanjian nuklir setelah keluar di masa Donald Trump. Biden sendiri sejauh ini sudah menunjukkan syarat ataupun juga isyarat untuk kembali bergabung. Trump pada tahun 2018 secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir Iran. Melalui perjanjian tersebut, Iran sepakat untuk membatasi produksi uraniumnya dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Sejak Amerika Serikat keluar dari perjanjian, Iran kembali aktif melakukan produksi nuklir secara terbuka. Namun sanksi ekonomi yang kembali berlaku jelas cukup menyulitkan pertumbuhan Iran. Sementara itu, pejabat Amerika Serikat mengatakan Israel targetkan 12 kapal tanker ke Suriah. Pejabat Amerika Serikat menuduh Israel menargetkan setidaknya 12 kapal tanker menuju Suriah. Sebagian besar kapal tersebut membawa minyak Iran. Laporan Wall Street Journal pada Kamis 11 Maret 2021 menyatakan, sejak tahun 2019 Israel telah menggunakan senjata angkatan laut termasuk ranjau air untuk menyerang kapal-kapal yang merupakan kapal Iran atau membawa kargo Iran saat mereka menuju Suriah. Serangan itu karena kekhawatiran bahwa keuntungan minyak bumi mendanai ekstremis. Sebagian besar kapal tanker memang mengangkut minyak, namun beberapa kapal yang ditargetkan telah melakukan upaya untuk memindahkan kargo lain, termasuk persenjataan. Menurut Greenpeace, kapal tanker minyak Iran secara rutin melanggar embargo perdagangan terhadap Iran dan Suriah untuk menyelundupkan minyak ke Suriah melalui terusan SES. Organisasi tersebut mengatakan, praktik mematikan sistem pelacak juga lazim dilakukan kapal semacam itu untuk menghindari deteksi karena melanggar embargo perdagangan. Seperti dikutip dari Jerusalem Post, praktik ini sangat umum. Suriah menerima sekitar 17 juta barel minyak mentah dari Iran dengan cara tersebut antara Agustus 2018 hingga Juli 2019.